kita akan melakukan observasi untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Ya. Kali ini Pak Anto mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 3. Kelas 3 ya? Ya. Mungkin tujuan pembelajaran dari kelas 3 itu apa? Atau materi apa yang akan disampaikan nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas 3 adalah yaitu siswa dapat mengidentifikasi 4 nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan benar. Tujuan yang kedua adalah siswa diharapkan untuk melakukan unjuk kerja yaitu dapat menyajikan penerapan nilai-nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk mengidentifikasi ini nanti siswa dapat mengamati sebuah video. Jadi kita sepakat ya tujuannya untuk mengamalkan sila Pancasila dan nonton video. Nah, bagian mana yang saya amati nanti Pak pas observasinya? Yang perlu Bapak amati adalah bagaimana sih keaktifan siswa di dalam melakukan sebuah kegiatan mengidentifikasi 4 nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Itu yang akan Bapak amati. Terus yang kedua yang Bapak amati adalah bagaimana sih cara siswa dalam menyajikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti ada formatnya yang akan ditampilkan oleh siswa. Di samping itu pula di dalam menyajikan unjuk kerja ini Bapak juga bisa mengamati bagaimana siswa mendemonstrasikan kegiatan siswa, yaitu berupa produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Ya, ini ada yang karena sudah saya akan membagi mereka menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang senang menggambar. Saya akan minta untuk mereka membuat produk berupa gambar yang terkait dengan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk murid yang suka berpidato, nanti mereka akan membuat sebuah produk yaitu berupa pidato singkat. Dan yang terakhir adalah Bapak bisa mengamati siswa yang suka pantun, mereka akan membuat produk berupa pantun. Itu yang Bapak amati bagaimana interaksi mereka, bagaimana hasil kinerja mereka dalam unjuk kerja ini. Jadi ya. Mungkin strategi Bapak dalam pembelajaran itu bagaimana? Strategi saya dalam pembelajaran ini adalah pertama yaitu dengan menerapkan demonstrasi kontekstual melalui melalui video. Mereka akan mengamati video kegiatan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sila Pancasila. Itu yang akan mereka amati. Jadi saya menggunakan metode demonstrasi kontekstual. Nah, apa harapan Bapak dari pembelajaran nanti? Harapan yang saya harapkan dari proses pembelajaran yang saya lakukan adalah bahwa saya mengharapkan siswa yang saya ajari ini adalah mampu untuk menghasilkan sebuah produk, baik produk yang berupa gambar atau diagram atau clipping, produk berupa pidato, produk berupa pantun. Itu yang saya harapkan sehingga mereka akan melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman gitu. Kira-kira kapan saya akan berkunjung ke kelas apa ini? Ada waktunya? Minggu depan. Mungkin hanya itu Pak Ato ya. Oke, kita udah lakukan observasi ini. Kedepannya nanti minggu depan saya akan berkunjung ke kelas Bapak untuk observasi Bapak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak.
bagaimana sih keadaanmu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Yuda? Alhamdulillah sehat. Guru juga dalam kondisi sehat. Baik, hari ini kita akan belajar, yaitu pelajaran kita yaitu pendidikan Pancasila. Tapi sebelum kita belajar, kita akan absensi dulu. Absennya adalah caranya setiap yang Pak Guru sebut namanya nanti harus menyebut nama hewan. Paham? Baik. Dan nama hewan itu tidak boleh sama, harus beda. Baik, Pak Guru absensi sekarang. Pak Guru absen ya. Guru tahu apakah kalian itu masuk atau tidak pada hari ini. Baik, kita mulai. Pak Guru absen dari absen nomor absen terakhir, Zainul Arifin. Apa hewan? Banteng, Pak. Banteng, tepuk tangan dulu. Selanjutnya Zahra Susita. Berapa, Pak? Jerapah. Burung. Oleh. Ya, itulah Pak Guru sudah cek hadirannya, berarti hanya satu orang yang tidak hadir. Desi Apriani. Ya. Sekarang selanjutnya posisi duduknya semua tangan di atas paha. Ya. Posisi duduknya semua tangan di atas paha. Baik. Semuanya tidak boleh ada tangan di atas meja. Sekarang ikuti instruksi Pak Guru. Siap? Siap. Are you ready? Yes. Oke, kita mulai sekarang. Silakan tarik nafas, dikeluarkan, tarik nafas. Orang tuamu hadir ke sini dengan berjalan kaki dari Baik. Sekarang kita sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk pramuka dulu. Siap ya? Kalau tadi suasananya hening sekali. Ya nggak? Ya. Sekarang kita bergembira dulu. Coba 2 kali tepuk pramuka. Oke. Ya. Itulah cara kita. Jadi pelajaran kita hari ini adalah PPK Pendidikan Pancasila. Yaitu Pak Guru akan tampilkan tujuan pembelajaran kita. Pak Guru udah tulis di sini. Pak Guru udah tulis di sini, yaitu melalui pengamatan video, murid dapat mengidentifikasi 4 nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah melalui unjuk kerja siswa dapat menyajikan penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya Pak Guru akan tunjukkan ini. Ya. Ini adalah gambar April. Silakan berdiri Intan menyanyikan Garuda Pancasila. Kita kasih tepuk tangan ya. Ayo ke sini Intan, di sini Intan. Ayo jangan malu-malu. Oke, di sini ya. 1, 2, 3. Iya.
sila keempat. Kegiatan yang dipimpin oleh Imam Bijaksana, kesanaan dalam mengusulkan perwakilan. Sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5. Gimana sih pengamalannya? Cara menggunakan kertas sticky note namanya ini. Udah bagikan kertasnya. Setelah Pak Guru bagikan kertasnya, kalian nanti mengamati video. Kemudian kamu identifikasi. Itu namanya identifikasi, memilah mana yang pengamalan sila ke-1, sila ke-2. Paham ya? Silakan anak-anak amati video. Diamati videonya. Pengamalan sila Pancasila. Diawali dengan lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Ya. Ya, sekarang kita mulai dari sila pertama. Lihat pengamalannya, sila pertama. Mana yang kamu bisa tulis, ya. Ya. Baik, sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ya? Paham? Sekarang sila kedua, lihat. Pengamalan sila kedua, lihat. Yang ditulis itu pengamalannya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Mana yang bisa ditulis? Contoh pengamalan sila ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Aku bangga produk Indonesia, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Jadi kita lanjut. Baik, kamu sudah besar. Kita lanjut. Sila keempat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perhelatan perwakilan. 5. Fokus. Tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros dan suka menabung. Baik, itulah pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalian sudah amati videonya, sudah mengidentifikasi atau memilah mana yang pengamalan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sekarang kita lanjutkan. Kalian udah siap? Udah siap? Sekarang Pak Guru akan minta secara acak. Ya, lihat kertasnya, hasil identifikasimu. Sekarang Pak Guru tugaskan kalian, mulai dari siapa ya? Pak Guru Kaila, silakan ditunjukkan pengamalan sila kedua. Bersikap sopan kepada orang lain. Ya, tepuk tangan. Depa, sila ketiga. Mengikuti upacara dengan bendera. Ya, udah paham ya? Berarti kalian sudah mampu membedakan dengan cara mengidentifikasi pengamalan sila Pancasila. Sudah mampu. Sekarang Pak Guru persilakan kepada anak-anak untuk menempel di sini. Di sini ya. Di sini. Kertas sticky note-nya masing-masing kelompok ya.
Berarti kalian sudah berhasil mengidentifikasi pengamalan sila-sila Pancasila. Kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya adalah pembagian kelompok. Pak Guru akan bagi kelompoknya. Ada yang mau kelompok pidato, ada yang kelompok menggambar, ada yang kelompok membuat pantun. Nah, ini kelompok pidato. Nanti ditunjuk temannya untuk maju pidato sebentar saja. Ya. Ya. Silakan. Ini kelompok pantun. Ya. Ini kelompok menggambar. Ya. Perhatikan semuanya. Halo. Halo, halo. Halo, hai. Halo. Oke, sekarang tugasnya adalah kelompok pantun membuat satu buah pantun terkait dengan pengamalan Pancasila. Nah, terus ini kelompok menggambar sebuah gambar terkait pengamalan sila Pancasila. Paham? Terus ini membuat sebuah pidato singkat terkait pengamalan sila Pancasila. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Waktunya 5 menit. Ayo, waktu habis. Sekarang kelompok pidato. Ya, silakan tunjuk temannya untuk maju ke depan di sini. Maju ke depan. Ayo, siap. Kita kasih tepuk tangan kelompok pidato. Kasih tepuk tangan pidato. Ya, di sini cepat. Ya. Ya, silakan. Bagaimana cara pidato? Ayo. Ayo mulai dari salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan tentang sila-sila Pancasila. Pengamalan. Ya, pengamalan Pancasila. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Sekarang kelompok gambar maju tunjukkan gambarnya. Kelompok gambar. Ya. Ya, ayo. Ya. Kita sambut kedatangan kelompok gambar. Tepuk tangan. Oke. Ya, sekarang teman-teman, saya dan kelompok saya menggambar tentang ini. Ayo, mulai. Iya, tepuk tangan. Sekarang kelompok nanti kalau dia mulai pantun bilang cakep, ya Pak? Bilang. Coba, silakan kelompok pantun maju. Ayo, silakan. Kita sambut kedatangan kelompok pantun. Coba. Gimana perasaan kalian? Kelompok menggambar, gimana perasaanmu? Senang. Selain senang, gimana sih perasaanmu? Kalau kelompok pidato, gimana perasaanmu? Senang banget. Kalau kelompok pantun gimana? Oke, baik. Ya, jadi sila-sila Pancasila itu memiliki beberapa pengamalan yang harus kita amalkan, mulai dari pengamalan sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5.
Baik. Kira-kira apa sih yang menarik dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang mau angkat tangan? Seru, Pak. Bukan Ya. Baik. Yang berani berbicara aku akan kasih hadiah. Apa sih yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Tepuk tangan dulu ya. Siapa namanya? Danis. Siapa nama lengkapnya? Muhammad Danis Al-Rizki. Baik, gimana sih perasaanmu? Apakah pelajaran kita menarik hari ini? Bisa bercanda dengan teman-teman. Bisa berjalan dengan teman-teman. Terus apa lagi? Bisa belajar. Bisa belajar. Ya, ini satu. Ya. Kalau mau menggambar, ada nggak kira-kira mau menyampaikan perasaannya terkait dengan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Wakili satu. Laila. Ya. Gimana perasaanmu? Senang. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Kenapa menarik? Karena kita bisa mengetahui apa yang kita belum ketahui. Iya, tepuk tangan. Baik, pelajaran kita akan simpulkan hari ini bahwa setiap sila Pancasila itu memiliki pengamalan yang harus kita amalkan. Paham semuanya. Tugasnya di rumah, kalian harus menggambar lambang Garuda Pancasila. Tugasnya di rumah. Kita pulang, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marianto, Pak Kabar. Pak Marianto, gimana kabarnya Pak Marianto? Alhamdulillah sehat, Pak Ya. Jun. Terima kasih sudah menghubungi kembali. Ya, sehat ya. Kita juga alhamdulillah sehat pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan melakukan pasca observasi yang kita lakukan kemarin tentang pembelajaran di kelas itu. Nah, mungkin kita di sini sedikit wawancara atau bertanya-tanya Pak Ando ya. Ya, silakan Pak Juniadi. Pak Anto, bagaimana pendapat Pak Anto setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, di mana saya sebagai penyaji dalam pembelajaran tersebut, pendapat saya adalah sesuai dengan apa yang saya harapkan, di mana di dalam proses pembelajaran itu bahwa tujuan pembelajaran yang saya tujukan atau yang saya laksanakan adalah menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang saya inginkan itu tercapai untuk dalam materi begitu penyampaiannya gitu. Oh ya, ya udah tercapai Pak Anto ya. Nah, mungkin Ya. sedikit ceritakan tentang percapaian kemarin itu, apakah udah memuaskan atau gimana tentang pencapaian materinya? Di dalam proses penyampaian materi pembelajaran itu sangat memuaskan bagi saya terkait dengan daya tangkap atau daya serap siswa itu sudah mampu menyerap apa yang saya inginkan begitu, di mana di dalam proses pembelajaran itu saya melaksanakan 3 hal, yaitu pertama ada siswa yang berpidato, membuat pantun, dan menggambar. Itu sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Dari Jadi rencana itu, semua yang saya rencanakan itu bisa dilaksanakan lah itu. Misalnya berpidato, siswa dapatlah mempraktekkan pidato walaupun di dalam penyajiannya belum sempurna begitu.
tetapi secara ketercapaian tujuan sudah tercapai dan hasilnya memuaskan lah begitu. Siswa mampu untuk menyajikan pidato, misalnya dalam bentuk pantun, mereka mampu membuat pantun dan langsung menyajikan. Terus dalam bentuk menggambar, mereka bisa menggambar walaupun gambarnya itu tidak terlalu rapi begitu, tetapi sudah bisa menunjukkan nilai estetikanya begitu. Oh ya. Nah, dalam pembelajaran itu apa yang menjadi kesulitan Pak Anto? Mungkin Pak Anto rasakan lah gitu. Kesulitan saya adalah bagaimana dalam mengelola kelas, di mana dalam proses pembelajaran ini saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Jadi saya harus mengatur bagaimana ritme proses penyajian pelajaran begitu. Karena mengingat waktunya singkat, jadi saya harus betul-betul mengatur terkait dengan teknik penyajian pelajaran supaya ketiga atau semua indikator yang saya ingin capai itu dapat tercapai begitu. Itu kesulitan saya, terus mengatur bagaimana, karena paradigma berpikir tentang bagaimana sih penerapan dalam pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ini kan baru-baru, jadi agak merasa asing lah bagi kita selaku pelaksana di bawah begitu. Padahal pada intinya kita sering melaksanakan kan begitu, tapi secara istilah ini baru kita dengar, jadi kita agak merasa gimana begitu. Itu kesulitan yang saya hadapi. Ya, Begitu. berarti ada kesulitannya. Nah, kan Ya. tadi udah ada kesulitan, mungkin ada alternatifnya enggak untuk melakukan kegiatan itu sehingga kesulitan itu merasa mudah lah gitu. Atau solusinya gimana? Ya, yang terkait dengan solusi yang harus saya lakukan adalah dalam menyelesaikan kesulitan saya tadi itu, ya pertama saya harus merefleksi diri saya sendiri dulu, sehingga saya akan terus mengkaji begitu. Di mana sih letak kekurangan dalam hal penyampaian pembelajaran yang saya bawakan itu gitu. Saya harus refleksikan pada diri saya terus koreksi diri begitu, atau introspeksi diri begitu. Itu terkait dengan bagaimana solusi. Terus saya akan lebih banyak lagi untuk menambah referensi saya tentang terkait dengan paradigma pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE ini. Kan ini adalah merupakan hal baru secara istilah, walaupun secara pelaksanaan kita sudah melaksanakan sebagaimana misalnya di awal pembelajaran, di kegiatan inti, di kegiatan akhir, itu kita sudah laksanakan begitu. Nah, ya. Namun secara istilah ini masih asing lah khususnya bagi saya pribadi lah begitu. Oh ya, apa rencana Pak Anto untuk melakukan tindak lanjut atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu? Saya akan terus berusaha untuk di dalam setiap pembelajaran saya akan mengidentifikasi materi mana yang bisa masuk dalam proses pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE begitu kan, terkait bagaimana kontennya, bagaimana diferensiasi produknya, bagaimana diferensiasi prosesnya. Jadi itu saya akan mengidentifikasi supaya proses pembelajaran yang saya laksanakan secara pribadi itu menarik, nyaman, menyenangkan, sehingga akan mampu menarik minat. Itu yang saya lakukan adalah mengidentifikasi terus. Oh ya, dari pembelajaran yang sudah Pak Anto lakukan itu, kira-kira kalau direntan dari 1 sampai 10, Pak Anto bagaimana, Pak Anto? Rentang nilai saya begitu ya. Ya. Baik. Ini karena ini terkait dengan nilai diri pribadi, Ya. saya mengambil 7 itu kan, karena mengingat masih banyak kekurangan baik secara pemahaman terkait dengan pola pembelajaran. Jadi saya mengambil itu rentang nilai. Iya, berarti udah berkembang ya, mau berkembang ini Pak ya. Iya, kita
Ya, kita mau berkembang tapi belum maju kan begitu Ya, kan ya. intinya. Mungkin Pak Anto nanti akan segera melakukan itu ya, Pak, pengembangan dirinya mulai kapan lah gitu, Pak Anto? Eh, kita akan sesuaikan dengan apa namanya program yang ada di sekolah, di mana sekolah kita memiliki banyak program, tetapi khusus untuk kelas saya yang saya bimbing setiap hari, maka saya akan sesuaikan dengan program pengajaran begitu. Oh Jadi ya, misalnya sekarang bulan September, maka saya akan laksanakan pada pertengahan bulan Oktober, lah, begitu kan? ya, Itu ya. yang saya lakukan gitu. Ya, terima kasih Pak Anto sudah menjelaskan dan memberikan masukan atau merencanakan tindak lanjut yang akan dilakukan nanti. Mungkin pertengahan November sudah sangat bagus ini karena September ya Pak Anto ya? Pertengahan Oktober Oh, lah. pertengahan Oktober ya. Mungkin Ya. di sana saya ingin memberikan cerita lagi. Mungkin Pak Anto sudah melakukan itu, apakah sudah tercapai atau gimana? Nah, terima kasih Pak Anto atas eh, waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Bu Ya, Pepe. ya, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Waalaikumsalam. Jun, terima kasih. Pak Marianto, Ya, terima kasih atas waktunya juga. ya, Selamat selamat untuk kegiatan observasinya, mulai dari pra observasi maupun pasca. Saya berharap semoga kegiatan ini bukan hanya ditularkan kepada Pak Marianto ya, 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 Bu. tapi kepada rekan-rekan yang lain juga. Pak Marianto juga selaku GP, saya tahu beliau juga GP, bisa menggerakkan juga rekan-rekan sejawat di sekolahnya Pak Jun maupun Pak Marianto, karena supervisi akademik berbasis kucing ini sangat penting sekali karena ini menggali potensi masing-masing Bapak Ibu guru di sekolah ya kan, bukan ya, mencari ya, kelemahan. eh, ya, di ya, sini kita saling menggali kekuatan masing-masing dan itu sangat bermanfaat tentunya untuk peningkatan mutu pendidikan kita di sekolah. Terima kasih ya, Pak Jun, Ya, terima kasih Pak sama-sama, Bu. Marianto sekali. ya, Sehat sama-sama selalu, Bu. semangat. Sampai ketemu di kegiatan pendampingan selanjutnya. Ya, Jangan Bu. lupa jaga stamina, jangan sampai ambruk ya gara-gara tugas. Oke, siap, Bu. Ya, ya. Semangat Pak Jun, semangat. Ya, Semangat. Semangat Pak pasti Jun. akan berlalu. Ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Pepe, Pak Pak Juniadi yang telah mempercayakan saya selaku rekan sejawatnya begitu. Terima kasih Pak Junedi mulai dari pra observasi, observasi hingga pasca observasi. Mudah-mudahan kolaborasi ini tetap terjalin begitu. Itu Amin. aja. Amin. Terima kasih Bu Pepe, Pak Marianto telah menyempatkan waktunya untuk melakukan Zoom hari pada malam ini untuk Sama-sama Ya, Pak Jun. ya sama-sama Pak Jun, sama-sama. mungkin kita stop rekor ya. Ya, Oke, siap. Sehat Bu, sehat segera. semoga sehat. Oke, Ya, kegiatan malam ini kita tutup ya dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga apa yang Alhamdulillah. kita lakukan, apa yang kita Alhamdulillah. niatkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Wabillahi Rabbal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin lab ya. Ya, silakan Bu. Ya.